Pantes atuh urang lamun ka rumah sakit hararese penanganan teh. Ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Jenderal. Kali ini Kang Deddy Mulyadi, singanya Pajajaran, sangat heran kenapa tunggakan BPJS lagi-lagi menuai angka 300 miliar, angka yang bukan sedikit. Kali ini Kang Deddy Mulyadi mengusut tuntas siapa dalang di balik 300 miliar tersebut. Kemana uang tersebut dipakai, untuk apa uang tersebut. Akhirnya kenapa pemerintahan yang dulu dari pihak Bank BPJS tidak mewajibkan untuk melunasinya, tapi untuk dihibahkan kepada setiap kalangan yang memintanya. Dana hibah itu baik kalau digunakan untuk tepat pada tempatnya. Dana hibah itu bisa diadilkan kalau tepat pada yang menerimanya. Tapi kita tidak tahu, kita belum tahu di mana dana hibah tersebut lari sampai Bank BPJS. Dari pihak BPJS tersebut menuai hutang sebesar 300 miliar. Kita lihat videonya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Terhadap Kabupaten Kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ke BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Aya kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur kaditu kadieu. Beleg kaditu, beleg kadieu, beleg kaditu, beleg kadieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh nu narima duit eta, lamun isukan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot, indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar. Maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna dibikeun ke negara. Urang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana, rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu talangsara. Doraka ieu. Sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ka BPJS. Kunaon moal bisa berobat ke BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Pantes atuh urang lamun ka rumah sakit hararese penanganan teh. Da warga Jabar, jadi pemerintahan arurang teh nu kamari boga hutang pemerintahan provinsi nyampe 300 miliar, bayangkeun. Nya atuh pihak rumah sakit oge meureunnan kumaha berenang geus mah urang ngobatan
tapi na dihutang. Iya Pak RK ninggalkeun hutang teh gede-gede teuing. Saenggeus ninggalkeun hutang urut pembangunan Masjid Al Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar henteu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending yang utamakeun jang kesehatan masyarakat. Nah, kumaha ya lamun masyarakat teu bisa berobat gara-gara BPJS na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mah mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah dan geus tengah jabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena terus ayeuna teh kanyahoan korupsi tanggung jawab sia lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS na can dibayar tanggung jawab sia. Bahaya ini, baru saja mau benahi Jawa Barat malah Kang Deddy Mulyadi langsung dihadiahi utang 300 miliar ke BPJS. Belum dijumlahkan dengan utang bekas pembangunan Masjid Al Jabar yang besarnya segede Gunung Uhud itu ya. Aduh, kaget pisan ini ya. Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi dikenal rajin belusukan, dekat dengan rakyat, dan punya insting sosial yang tajam. Tapi bukan berarti beliau kebal dengan kejutan ya. Apalagi ketika baru tahu bahwa Pemprov Jabar ternyata punya utang diam-diam ke BPJS sebesar 300 miliar. Aduh. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa sebentar lagi warga Jawa Barat tidak bisa memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kenapa tidak bisa memakai BPJS Kesehatan? Karena ternyata Pemprov memiliki tunggakan terhadap BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Kok bisa Pemprov mempunyai tunggakan? Ini adalah tunggakan pada saat kepemimpinan gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar secara ugal-ugalan. Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil, yang berimbas pada pelayanan kesehatan di rakyat Jawa Barat. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dilayani sampai meninggal, nih siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apalagi nih buat para orang-orang yang dapat dana hibah kemarin nih, kalau yang meninggal yang tidak dilayani nih dosanya pada ditanggung ya tuh. Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat. Sungguh sangat miris. Benar-benar mencengangkan terkait dana-dana yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Yang kemarin-kemarin itu terkait dana hibah kan. Nyampe gitu, nyampe melotot ngelihatnya kayak gitu kan. Terus terkait belanja media yang nyampe nominalnya itu sampai wow, ada didau banget gitu gedenya. Tapi viral mah kagak itu berita-beritanya, kalau kata mantan gubernur sebelumnya gitu kan. Saya sudah bekerja, cuman sayang katanya beritanya nggak viral aja, jadi masyarakatnya taunya saya nggak bekerja gitu kan. Pernyataan itu ada saat di podcastnya Akbar Yunsen apa gitu, pokoknya ada aja. Entah emang kagak viral, entah emang kagak diinfoin, kagak tahu dah ya kalau masalah itu mah. Tapi dana belanja medianya mah ada gede. Nah terus sekarang terkait tunggakan BPJS nyampe 300 miliar coy. Gila bener, dipakai apa itu duit ya? BPJS aja nyampe nunggak. Kesehatan loh itu loh. Pantasan para elit-elit sebagian gitu kan, oknum-oknum apa pada nyerang-nyerang Bapak Deddy Mulyadi. Ternyata ini satu persatu udah mulai kebongkar, mulai kebuka. Bobrok banget ternyata di dalamnya. Ternyata. Pemerintahan sebelum Kang Deddy Mulyadi atau kita sebut Kang Emil atau Ridwan Kamil itu bagus. Tapi yang diherankan sekali lagi, dana 300 miliar kenapa bisa hutang kepada BPJS senilai sebanyak itu? Untuk apa 300 miliar? Untuk apa? Digunakan untuk apa? Coba kita bayangkan, 300 miliar itu bukan sedikit.
apakah untuk pembangunan Masjid Al-Jabar yang ada di Jawa Barat, atau mungkin dihibahkan kepada yang lain yang belum tentu tepat pada sasarannya. Sekali lagi, usut tuntas, Kang Deddy Mulyadi mau mengusut tuntas tentang hal ini. Apakah di balik gerangan tersebut menjadikan koruptor, atau mungkin menjadikan hal-hal yang positif? Kita belum tahu. Kita lihat, kita tunggu penyidikan lanjut Kang Deddy Mulyadi untuk membebaskan dari Provinsi Jawa Barat terlilit hutang sebanyak 300 miliar tersebut. Kita nantikan video-video selanjutnya. Salam.